Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang memberiku kelimpahan. Yesus datang memberiku kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup pulihkanku. Yesus, ku percaya. Kita buka sama-sama di Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mau katakan perjanjian garam itu identik dengan perjanjian damai sejahtera. Kita lihat dulu ayat referensinya pertama di Yehezkiel 37 ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka atau perjanjian shalom dengan mereka, bangsa Israel. Dan itu akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 25, siapa mereka ini? Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian yang diberikan kepada Daud adalah perjanjian damai sejahtera atau perjanjian shalom. Kemudian kalau kita buka lagi selanjutnya di 2 Tawarikh 13 ayat 5, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Dari 2 ayat tadi, perjanjian yang diberikan kepada Daud adalah perjanjian garam. Di ayat yang satu lagi dikatakan perjanjian itu perjanjian damai sejahtera. Janjian garam yang dimaksud yang kekal selamanya itu adalah damai sejahtera. Itu adalah kehidupan kita. The work of righteousness is peace. Damai sejahtera. Kemudian Tuhan katakan, aku tinggalkan kepadamu damai sejahtera. Ini penting Bapak Saudara, karena arti damai sejahtera atau shalom bukan hanya damai karena kehadiran Tuhan, tetapi juga kesembuhan kita ada di situ. Lalu provision kita, pemeliharaan Allah yang sempurna ada di situ. Nah, kita akan rangkum di Markus 5 ayat 49. Kita rangkum perjanjian garam itu apa. Di dalam perjanjian baru, di Markus 9 ayat 49, dikatakan seperti ini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kemudian ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, jadi fix, confirm bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Dan dari perjanjian lama dikatakan bahwa perjanjian damai sejahtera ini adalah suatu ketetapan untuk selama-lamanya dan dipakai istilah garam. Nah, ini menarik saudara ya. Garam itu adalah mengawetkan sesuatu. Jadi kalau kita memiliki perjanjian damai sejahtera, bahwa garam itu mengawetkan kita. Kita awet muda, kita awet sehat, kita awet dalam segala hal. Makanya dikatakan hendaklah kamu menjadi garam. Kalau garam itu sudah tidak asin, dengan apa lagi harus diasinkan? Harus dengan api, saudara. Ya. Nah, salah satu yang menghambat garam itu awet atau kita kehilangan janji-janji Tuhan, salah satunya adalah masa lalu. Banyak sekali orang-orang tidak mengalami damai sejahtera karena diikat oleh masa lalunya. Peace-nya hilang.
Saudara tahu bahwa imajinasi kita itu adalah pembentuk hidup kita. Dan itu juga dipakai Allah untuk membentuk manusia. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 dikatakan Allah membentuk manusia, itu memakai kata yetser. Kemudian di Kejadian 6 dikatakan manusia berpikir jahat, kecenderungannya jahat, memakai kata yang sama. Jadi kata pikiran atau imajinasi kita itu adalah alat bentuk kehidupan kita. Harusnya pikiran itu dipenuhi oleh perjanjian garam atau dalam perjanjian baru disebut dipenuhi oleh damai sejahtera. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali kita membiarkan memori kita ini diisi dengan masa lalu, baik itu kesuksesan maupun kegagalan. Dan membiarkan memori kita dikuasai oleh masa lalu, itu namanya kita meng-cancel masa depan kita di dalam Tuhan. Itu begitu kejadiannya. Ya. Kenapa orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan tidak lagi sukses, kemudian keluar kata-kata kemarahan atau iri hati melihat generasi muda maju? Karena mereka dibelenggu oleh masa lalu mereka. Jadi menolak berpikir masa depan itu sama dengan meng-cancel masa depan dan membiarkan masa lalu atau memori kita adalah alat yang powerful untuk membawa kita lebih maju di dalam Tuhan. Kalau saya mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di dunia ini singkat, saudara ya, sangat singkat. Tahun depan saya mencapai 60 tahun. Tapi kalau lihat dari jam surga, saya baru saja 1 jam 20 menit yang lalu meninggalkan surga. Baru 1 jam 20 menit yang lalu. Menuju 2 jam 45 menit, 120 tahun. Dari mana angka itu saya dapat? Dari firman Tuhan mengatakan yang satu ini jangan kamu lupakan. Ini peringatan dari Petrus, dari Roh Kudus melalui Petrus. Yang satu ini jangan kamu lupakan. Bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun di mata Allah. Artinya kalau di surga ada jam, ya itu hitungan seperti itu. Coba di-convert hitung-hitung pakai kalkulator sederhana. Hidup kita yang 60-50 itu baru aja 1 jam seperempat, 1 jam 20. Nah saudara, kalau kita mencapai 120 tahun, yaitu 2 jam 45 menit atau 2 jam 50 menit kurang lebih, maukah kita membiarkan hidup kita dikerangkeng oleh yang namanya memori? Memori itu menyimpan segala sesuatu yang sudah lewat. Tuhan ingin kita menyimpan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Problemnya adalah kebanyakan manusia itu gagal untuk maju karena malas berpikir. Lebih gampang menilai fakta. Ada fakta, oh emang begini. Ada orang lagi bilang, saya sakit. Oh ini dari atas, dari keturunan saya sakit. Begini udah keturunan Pak, nggak usah dibicarakan. Please deh, jangan bicarakan. Orang lebih suka menilai fakta yang dihadapi daripada berpikir. Lalu karena mereka tidak berpikir dan pikiran itu harus running, karena kan setiap kita didesain untuk membentuk hidup kita masing-masing. Artinya pikiran kita itu tidak pernah didesain untuk stay, dia harus running. Maka dia running mengunyah hal-hal yang sifatnya sudah masa lalu dan apa yang dia lihat. Sehingga itu menghambat dia untuk maju. Firman Tuhan penuh dengan kata-kata berpikirlah seperti Kristus berpikir. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ini yang orang malas lakukan, saudara. Lebih gampang menilai. Ada kejadian gak enak, oh itu kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang merugikan, ya Tuhan maunya begitu. Atau Tuhan sudah merubah kehendaknya. Sementara Alkitab banyak mengajarkan mari kita bersandar bukan kepada masa lalu, tetapi kepada Tuhan yang ada di masa kini dan masa depan, future kita. Ya. Waktu adalah hal yang paling berharga yang Tuhan beri kepada kita, waktu ya. Waktu itu kecil, dimensi waktu itu kecil sekali. Sementara kekekalan itu besar. Waktu jalannya linear, ya, jalan linear. Tapi spirit jalannya dari atas ke bawah, vertikal. Ya, jadi apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi dan sudah pernah terjadi, ya itulah yang terjadi. Nggak ada yang baru. Jadi kalau kita ada di dalam waktu, jangan heran kita bisa menebus waktu yang hilang karena Allah bisa masuk ke dimensi waktu dan memperbaharui semuanya dengan sifatnya vertikal. Sementara kita horizontal, berjalan, bergerak terus. Kita tidak bisa mengulang waktu.
tidak bisa lagi mengulangi masa lalu, tapi kita bisa menebus waktu. Nah, kita tebus itu hanya dengan satu cara, pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Allah memberikan kita yang namanya kapasitas. Ya, karena Tuhan tahu bahayanya pikiran kita ini. Kalau dia tidak punya kapasitas untuk melupakan, maka kita sudah pasti masa depan kita akan jelek semua. Melupakan itu bukan mengignore memori. Ya, memori kita ini lebih bagus dari komputer. Ya, kalau kita bisa melupakan, lupa benar-benar itu bukan bagus, malah itu sakit ingatan namanya ya. Kita lupa. Tapi melupakan itu adalah tidak membiarkan pikiran kita dibelenggu oleh kejadian-kejadian yang sudah lewat. Kita tidak mengignore memori, tapi kita adalah mempunyai kemampuan untuk melangkah ke masa depan. Apapun yang kita alami di masa lalu tidak lebih penting dari perkataan kita ke masa depan, perkataan kita di dalam Tuhan. Jadi jangan biarkan apapun yang terjadi di masa lalu menjadi sumber penghalang masa depan kita. Karena ada spirit of grace, kasih karunia itu adalah Roh Kudus duduk bersama kita, mengajari kita untuk membawa kita ke masa depan. Tapi dia perlu kita, memang dia sudah selesaikan kesembuhan kita, dia sudah selesaikan kelimpahan kita, tapi dia perlu kita melakukannya bersama dengan dia. Kalau tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Jadi kemampuan kapasitas kita itu harus dikembangkan bukan hanya dengan membaca Alkitab atau memorize firman Tuhan, tetapi harus mengalami. Nah, yang paling gampang untuk kita melatih memperlebar kapasitas kita adalah ayo kita lupakan masa lalu. Bisa nggak? Bukan lupa benar-benar, tidak menganggap itu sesuatu yang menguntungkan. Karena nggak semua orang punya pengalaman jelek loh. Ada teman saya punya pengalamannya baik-baik aja. Baik-baik aja dari mulai kuliah, lulus sampai berkeluarga, baik-baik aja. Kalau ada yang hal jelek relatif kecil lah. Orang-orang seperti ini biasanya tidak teruji kalau tidak tahu bagaimana caranya mengembangkan kapasitas. Kapasitas kita hanya berkembang, melebar kalau kita exercise itu. Yang paling mudah kita mulai dari berpikir ke depan, meninggalkan masa lalu. Itu paling mudah. Ya, karena Tuhan ingin kita semua sukses. Setiap kegagalan kita, ya, kalau kita mau terima hal ini, setiap kegagalan kita itu adalah keputusan yang kita buat. Setiap kegagalan kita. Mungkin ada yang bilang enggak juga lah Pak. Siapa sih yang mau gagal? Iya. Tapi kan keputusan itu gagal. Jadi masalahnya bukan gagal atau berhasil. Keputusannya benar atau enggak. Jadi masalahnya saudara, bukan kegagalan kita, bukan outputnya. Prosesnya, waktu kita memutuskan sesuatu, itu kita sedang memutuskan kegagalan atau keberhasilan. Nah, kalau terjadi kegagalan, coba kita ambil sikap gini, aku salah mengambil keputusan. Tapi di dalam Tuhan, kita bisa redeem time, kita bisa mengambil keputusan lain lagi, yang untuk membawa kita kepada keberhasilan. Kita hanya disebut selamat secara sempurna, bukan hanya karena masuk surga, tetapi kita bisa masuk ke dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kesembuhan kita, pemeliharaan kita di dalam segala hal, kita harus masuk ke situ. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, lalu kita pakai istilah enjoy, menikmati hidup dalam Tuhan, tapi tidak baca firman, kita berpotensi mengalami kegagalan demi kegagalan. Sekalipun roh kita sudah sempurna, sudah komplit di dalam Tuhan. Sekali lagi untuk baca firman Tuhan kan perlu mikir. Ya. Memang Tuhan bilang pikirkan dan berubahlah pola pikir. Tapi kalau kita baca firman Tuhan tidak mau berubah pola pikir, nah itu nanti kita akan seperti manusia pada umumnya, enggan berpikir, lebih mudah menilai atau menjudge keadaan atau memenuhi pikiran kita dengan masa lalu. Ya. Ada seorang teroris di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan untuk menulis 2/3 dari Alkitab, namanya Saulus. Ya. Saulus itu harus melupakan banyak hal. Pertama, dia harus melupakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia harus melupakan perbuatan dia terhadap jemaat Tuhan. Dia harus melupakan kesuksesan dia sebagai salah satu murid terbesar dari Gamaliel. Ya, jadi ada potensi di dalam Paulus, sekaligus ada kebobrokan di dalam dia. Nah, Allah melihat Paulus bukan melihat
masa lalunya, tapi Allah melihat Paulus, atau Saulus tepatnya, melihat bahwa ini orang di dalam kepalanya ada 2/3 surat-surat untuk jemaatku. Jadi yang Allah lihat itu. Ini tantangan buat Saulus, kalau dia juga tidak menyerahkan diri, maka dia akan gagal mencapai apa yang Allah sudah buat. Jadi Allah sudah melihat dalam pikirannya, kan Allah kan kalau berpikir pasti jadi. Sekarang dia serahkan manusia untuk melakukannya, kalau nggak mau dia pakai orang lain. Jadi apa yang Allah lihat adalah 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Saulus, yang saat itu sedang membunuhi orang Kristen. Jadi dia memanggil Saulus, dan Saulus dihadapkan kepada pilihan, menolak atau menerima. Dan puji Tuhan Saulus menerima, dia menjadi Paulus. Nah dialah yang menulis ayat di Filipi pasal 3. Kita buka Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkap, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Nah, perhatikan, ini yang dilakukan Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ini adalah kapasitas yang diberikan kepada setiap kita. Ini penting, saudara. Ya, jangan biarkan kita hidup di penjara oleh masa lalu, apalagi dia mendrive emosi kita. Jangan sampai. Kita akan gagal, kita akan cancel masa depan kita yang indah. Dan lanjut ya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, ini yang disebut tidak pernah takut gagal. Jadi apa yang Paulus putuskan adalah ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus bersekutu dengan Allah, dia melupakan apa yang di belakang, lalu dia di sini dikatakan mengarahkan diri, ayat 14, berlari-lari, mengarahkan diri berlari. Ini kalau dilihat bahasa aslinya menarik, saudara. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Gerika, itu pengertian yang dipakai adalah dia bergantung atau bersandar kepada sesuatu yang di depan. Ya, bersandar, press on gitu ya. Saya bayangkan keadaan seperti ini. Saudara, waktu saya dulu masih baru kerja, saya suka naik bus, ya, desek-desekan dari Cililitan ke Tanjung Priok, karena saya kerja di pabrik mesin Astra Daihatsu. Itu tiap pagi dan sore saya harus naik bus. Itu kalau sudah penuh, saya harus tekan ke dalam, nggak peduli apa yang terjadi di dalam. Kalau nggak saya terlempar keluar. Gitu. Jadi kata inilah yang dipakai oleh Saulus. Bagaimana dia press on, dia bersandar pada sesuatu yang dia bisa lihat. Ya, yaitu dengan mata iman, dia tekan ke situ supaya dia tidak lari tersedot ke belakang. Jadi kita juga, ini usaha kita, ini usaha manusia ya. Jadi jangan bilang kita tidak ada usaha apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa ikut Tuhan. Tidak, sekali lagi kita dibentuk selain menjadi human being, kita juga human doing. Makanya di Alkitab ada dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada hamba-hambanya, well done anakku, well done. Artinya ada sesuatu yang kita doing. Ya, bukan well-being anakku, tidak. Well done. Pekerjaan. Ada yang kita lakukan, saudara ya. Itu pun bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan dari Allah. Jadi sekali lagi, melupakan masa lalu, jangan bilang saya nggak bisa lupa, Pak. Clear sekali di pikiran saya perbuatan dia. Clear sekali di pikiran saya kegagalan saya. Seperti Paulus, dia membunuh orang, itu clear sekali. Dia pasti ingat dalam memorinya di mana Stefanus dirajam di depan matanya, itu clear sekali. Jadi jangan bilang nggak bisa, Pak, melupakan. Bukan nggak bisa, nggak mau. Kita yang nggak mau.
Ini harus dipaksa. Jadi dia lupakan ini adalah kapasitas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi kalau saya mau ngajak gini, kita mau maju tahun 2025, kita harus pakai kapasitas ini. Tidak boleh di-ignore, kita harus pakai. Lalu diisi dengan apa? Dengan janji-janji Tuhan, ya, mengarahkan diri kepada janji-janji Tuhan. Yang sederhana sajalah, kebutuhan kita sehari-hari, finansial kita, kesehatan kita, supaya kita semua umur panjang. Untuk apa saudara Tuhan kasih waktu yang singkat itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ingat satu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga seumpama pukat. Ya, pernah dengar? Pukat yang ditebar orang ke laut, lalu ditarik, kemudian dikumpulkan. Nebar pukat kan nggak lama-lama, saudara. Nebar pukat berapa menit sih? Ada nelayan di sini. Nggak sampai setahun. Hanya hitungan jam tebar pukat. Kan sebentar tuh. Lalu ditarik, lalu dipilihin. Yang baik disimpan, yang buruk dibuang. Sama, waktu Allah menciptakan rohnya untuk muncul di dalam dunia, itu cuma sebentar saja, paling lama 6 hari sejak penciptaan. Sejak Yesus disalib paling lama 2 hari, karena kan 2000 tahun sudah. Nanti Tuhan Yesus datang itu akan dipisahkan. Jadi belum ada yang masuk neraka sekarang, neraka masih tutup pintunya. Jadi kalau ada orang bersaksi dibawa-bawa ke neraka, lihat-lihat anak-anak Tuhan di neraka, pendeta di neraka, itu most likely bohong gitu ya. Karena neraka masih tutup. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua baru itu dibuka. Isinya adalah iblis dan para pengikutnya. Anak Tuhan dikembalikan ke bumi untuk menguasai bumi bersama dengan Kristus. Jadi memang waktunya singkat, karena nebar pukat singkat. Ya, jadi pakailah waktu yang singkat ini dengan bijaksana, pergunakanlah waktu. Tebus kalau ada yang salah, ditebus. Kalau ada kejadian-kejadian yang gak enak, ditebus dengan cara apa? Dengan mengerti kehendak Tuhan dan jangan biarkan masa lalu mengikat. Itu Paulus. Ya. Tokoh yang kedua saya ambil dari perjanjian lama, yaitu Musa. Nah, Musa juga sama, saudara ya. Musa juga sama. Musa itu menulis hukum yang terutama dan terutama. Tetapi masa lalu dia juga pembunuh. Ya, kalau kita lihat kejadian bagaimana dia membunuh orang Mesir, itu dia bunuh dalam keadaan yang tahu persis bahwa dia itu diutus Tuhan. Makanya kalimatnya di dalam Kisah Rasul ayat pasal 7 dikatakan sangkanya waktu dia membunuh orang Mesir yang berkelahi, sangkanya bangsa Israel itu mengerti bahwa dia diutus Tuhan untuk membela bangsa itu. Jadi memang Alkitab tidak mencatat Tuhan berbicara kepada Musa di istana Firaun, tetapi itu tersirat di dalam tulisan di Kisah Rasul, kesaksian Stefanus, dan juga di kitab Ibrani. Jadi pada waktu Musa hendak berjalan-jalan melihat bangsanya, dia lihat ada pertikaian antara sesama bangsa Israel beberapa hari setelah dia membunuh orang Mesir, ya, yang sedang menyiksa orang Israel. Sangkanya bangsanya akan menerima perbuatannya sebagai juru selamat. Karena dia tahu, dia dengar mungkin dari kakaknya Miriam atau dari mamanya, bahwa dia akan dipakai Tuhan. Gitu ya. Jadi pada waktu bangsanya menolak, dia katakan, siapa yang mengangkat engkau hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin? Dia pergi, bukan karena takut, saudara. Kitab Ibrani mengatakan, dia meninggalkan istana Firaun karena panggilan dia untuk menyelamatkan bangsa Israel itu lebih mulia. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan, panggilan dia di dalam Kristus lebih mulia dibandingkan tinggal di istana Mesir. Kan kita tanya, kenapa Tuhan pakai Musa, kenapa nggak pakai Harun aja atau Yosua? Walaupun masih muda, kenapa pakai Musa? Karena untuk membebaskan bangsa budak, tidak bisa pakai budak, saudara. Harus pakai orang bangsawan. Tapi sayangnya bangsawan ini, Musa bertindak kecepatan, saudara. Ya, saya pernah bagikan di sini ya. Tuhan Allah bilang bangsa Israel akan dijajah 400 tahun. Tapi Alkitab mengatakan setelah 430 tahun, baru bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah Allah keserimpet lidah? Sama Abraham bilangnya 400. Di Kisah Rasul bilangnya 430. Sama lah itu Pak, 400 beda-beda 30 tahun. Beda saudara. Tambahan penyiksaan sebagai budak 30 tahun itu gak main-main. Tambahan 1 minggu aja penderitanya minta ampun, 30 tahun. Ada yang kecepatan bertindak. Musa menyangka dengan dia membunuh orang Mesir, bangsanya akan menerima dia sebagai juru selamat bangsa Israel.
ternyata dia harus lari. Setelah 40 tahun, setelah 40 tahun, dia di padang gurun, baru dia dipanggil Tuhan lagi untuk kembali ke Mesir. 40 tahun pelariannya. Berarti dia berbuat itu 10 tahun sebelum tahun ke-400. Artinya 10 tahun kecepatan dia. Ini yang saya katakan, decision itu penting. Dia mendecide berbuat sesuatu, akhirnya gagal. Maka kita bisa katakan dia merencanakan kegagalan sadar atau tidak sadar. Makanya Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah kita gagal, jangan takut untuk bangkit. Nah, kita lihat sebentar ceritanya bagaimana Musa gagal ya. Atau bagaimana Tuhan harus meredam dulu otak bangsawan ini kepada satu pikiran yang baru, yang siap dipakai oleh Tuhan. Keluaran pasal 3, ayat 8. Sebab Tuhan bicara kepada Musa, aku sudah mendengar keluh kesah bangsa itu, ayat 8, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan kalimat ini adalah past tense ya. Sebab itu sudah lewat maksudnya. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ya, kata-katanya aku telah turun. Kan Musa bisa jawab begini, ya sudah, puji Tuhan kalau telah turun. Sudah selamat dong bangsaku Tuhan, kan bisa ngomong gitu Musa. Ya sudah. Tapi tahukah saudara bahwa setelah perkataan ini ada perdebatan sebanyak 2 pasal antara Musa dan Tuhan. Seolah-olah, udahlah Tuhan, kalau udah ya sudahlah. Terus Tuhan bilang gini, tidak, aku tetap butuh kerjasama. Aku sudah menyelamatkan bangsa itu, tapi aku butuh kerjasamamu. Terjadi perdebatan. Lalu ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepadamu kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku, mereka tanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Lalu Tuhan katakan, aku adalah aku. Lalu Musa nyaut lagi, ayat pasal 4. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kamu cuma ngaku-ngaku aja. Ini pertanyaan kedua ya, argumennya. Lalu Tuhan jelaskan lagi. Lalu ayat 10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak bisa bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Saudara lihat bahwa Allah pernah berfirman kepada Musa. Ya, tidak dikatakan kapan. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lalu Tuhan bilang, lalu Tuhan jawab, kemudian dijawab lagi oleh Musa. Ayat 13, Musa berkata, Tuhan, utus kiranya siapa saja yang patut kau utus. Baru ayat 14, bangkitlah murka Tuhan. Terjadi perdebatan. Kalau kita lihat kan awalnya Tuhan bilang, aku telah turun, aku telah membebaskan. Ya sudah, bebaskan aja. Kenapa melibatkan aku? Musa bisa bilang begitu. Tapi saudara tahu prinsipnya bahwa Tuhan membutuhkan kita. Dan orang-orang yang dibutuhkan itu dengan kacamata Tuhan, Tuhan tidak ingin orang-orang itu melihat masa lalunya. Bukan orang-orang yang terperangkap dalam masa lalu. Masa depan kita indah. Saya katakan, masa depan kita indah bro. Masa lalu kita mungkin jelek, masa kini juga mungkin belum bagus, tapi masa depan kita indah. Mari kita press on. Kemarin saya di kebaktian ibadah pemuda, saya bicara kepada anak-anak muda, ayo kita jadikan Cibubur City Blessing ini gereja. Ya, gereja itu eklesia. Eklesia itu penekanannya adalah perubahan pola pikir. Karena pola pikir itu adalah alat yang paling powerful yang ditaruh di kepala kita untuk membentuk hidup kita. Isinya adalah perjanjian garam, peace. Jangan dikerangkeng hidup kita dengan masa lalu. Jadi ujungnya nanti kita akan menikmati berkat Tuhan, harta bangsa-bangsa bangsa-bangsa itu punya satu, kekayaan. 2, kemuliaan. Kita memakan kekayaan bangsa-bangsa, Yesaya 60. Kemudian kedua, kita bermegah atas kemuliaan mereka. Itu diperlukan orang-orang yang tidak terkerangkeng dengan masa lalu. Jadi bukan gembala dan para pengurus yang harus bertindak seperti itu, semua jemaat. Buat diri kita ini bangga di dalam Tuhan. Biar pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera, itu yang disebut perjanjian garam. Ketetapan untuk selama-lamanya.
Dan itu perlu effort. Dan sumber effort kita adalah Tuhan, sumber ketekunan kita. Ringan kok saudara, ikut Tuhan kan ringan. Hanya perlu memaksa hati kita untuk bersandar pada masa depan. Bersandar. Kemudian Musa datang kepada bangsa itu, Keluaran 4 ayat 31. Menyampaikan pesan Tuhan, lalu bangsa itu bilang begini, lalu percayalah bangsa itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah bangsa itu atau mereka sujud menyembah. Ya, ada tanda-tanda kebaikan. Tapi setelah itu mereka makin ditekan oleh Mesir. Ya. Lalu Keluaran pasal 6 Tuhan bilang begini ayat 5. Katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu. Ya, tadi kan dibilang sudah membebaskan kan, pasal 3. Di sini dibilang aku akan membebaskan kamu. Dan kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan teracung atau otoritas, dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku membawa kamu ke negeri dengan sumpah, telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengar Musa, dan karena mereka putus asa, karena perbudakan yang berat. Ini yang saya katakan, mereka dibelenggu oleh masa lalu, sehingga mereka tidak mampu bersandar ke masa depan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua pagi hari ini, untuk mari kita belajar bersandar kepada masa depan kita. Ayo kita lakukan sama-sama. Ya, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Kita hidup di alam tetelestai, sudah selesai, it is finished. Kita harus keluarkan itu. Definisi keselamatan sempurna adalah kalau roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Roh kita sudah sempurna. Allah katakan, you are complete in Him. Tapi jiwa kita harus menerima firman Tuhan setiap hari supaya jiwa kita diselamatkan. Kita buka dulu Yakobus pasal 1 ayat 21. Ya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kondisi kita akan sempurna, selamat sempurna jika kita bisa selamat dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tidak ada yang otomatis. Ya. Sekali kita diselamatkan roh kita, oke, fine, komplit. Tapi jiwa dan tubuh menunggu action kita, me-work out roh kita untuk sampai ke jiwa, belenggu dilepaskan, keterikatan dilepaskan. Keterikatan itu bukan harus keterikatan dengan roh-roh jahat, keterikatan dengan masa lalu, kebaikan dan kesuksesan juga. Kemudian tubuh kita disembuhkan. Kita lihat tubuh kita lihat masa lalu kita. Masa lalu saya udah jelek Pak, kesehatan saya begini, sudahlah lupakanlah itu. Mari kita press on ke depan, tahun 2025 ini. Kita press on, kita jaga kesehatan lebih lagi. Kalau yang tidak mungkin menjaga kesehatan, ya minta kasih karunia Tuhan untuk bertahan di dalam kesehatan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.